Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sarip di channel Cah Batasewu. Pada video kali ini saya akan coba bahas tentang kegunaan kolom tag, di mana kolom tag itu memiliki fungsi untuk membuat label di video kita. Mengapa tag itu penting buat video kita? Jawabannya mudah teman-teman ya. Karena pihak YouTube itu sendiri menyediakan fitur ini pasti ada manfaatnya tersendiri, sehingga kita ya sebagai pengguna YouTube ketika mau mengupload video maka kita harus mengisi kolom tag tersebut. Tujuannya agar video yang sudah kita upload ya bisa terbaca atau terlihat oleh orang banyak dan masuk ke dashboard mereka, bahkan mudah untuk dicari oleh orang lain. Fitur tag yang ada di YouTube itu sangat membantu teman-teman. Kecuali fitur-fitur yang dianggap kurang digunakan ya. Fitur-fitur seperti itu nantinya akan dihilangkan. Seperti fitur kontribusi subtitle ya, itu nantinya akan dihilangkan oleh pihak YouTube-nya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman terlebih dahulu tekan tombol like-nya, kemudian tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya di channel ini. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa berkembang semuanya dan mendapatkan kemudahan serta kelancaran dalam berkarya ataupun menggapai cita-cita kita. Amin ya. Di bagian kolom tag ini, YouTube itu menyediakan, karena YouTube itu sendiri butuh informasi yang akurat mengenai channel kita. Entah itu tentang isi video kita, kategori kita, ataupun yang lainnya ya, YouTube itu sangat membutuhkan hal itu teman-teman. Kenapa? Karena pihak YouTube itu sendiri membutuhkan informasi ini untuk melakukan rankingan terhadap tag atau keyword yang kita masukkan, supaya video yang kita upload itu dapat direkomendasikan oleh pihak YouTube itu sendiri teman-teman. Seperti ini ya, ini direkomendasikan nih, ini ada di dashboard orang lain, dan ini juga ketika dicari itu akan muncul di atas. Walaupun sebenarnya kolom tag ini presentasinya lebih kecil ketimbang kolom judul ataupun deskripsi teman-teman ya. Tapi kolom tag ini sangat membantu kita teman-teman, dimana kolom tag ini bisa memudahkan kita apabila kita mengisi kolom tag ini dengan keyword-keyword yang pas dengan isi video kita teman-teman. Kalau kita isi sesuai judul video kita atau sesuai dengan isi video kita, maka otomatis biasanya video kita akan direkomendasikan oleh pihak YouTube itu sendiri. Makanya hati-hati teman-teman, ketika mengisi kolom tag ini jangan asal-asalan ya, harus sesuai dengan isi dari video teman-teman itu sendiri. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman sudah memiliki keyword atau kata kunci yang pas buat video teman-teman, nah keyword itu teman-teman bisa langsung masukkan saja ke kolom tag, agar nantinya mendapatkan ranking dan video kita bisa direkomendasikan oleh YouTube itu sendiri. Sehingga nantinya kolom tag ini memiliki kontribusi yang sangat besar pada video kita. Caranya sangat mudah teman-teman. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah pasang kata kunci utama yang tadi teman-teman sudah tuliskan di judul dan di kolom deskripsi teman-teman. Setelah itu baru teman-teman boleh mengisi tag tersebut dengan kata kunci lain yang sesuai dengan isi dari video teman-teman itu sendiri. Contohnya seperti ini teman-teman nih. Nah, ini di urutan pertama, tag yang saya pasang adalah tag yang sesuai dengan isi judul dan deskripsi. Setelah itu baru di bawahnya tag lain yang sesuai dengan judul ataupun dengan isi video kita sendiri. Oke, selanjutnya yang kedua teman-teman. Yang kedua itu kita harus mencari kata kunci yang sesuai dengan isi dari video kita itu sendiri. Hal ini dilakukan agar pihak YouTube itu sendiri juga paham mengenai isi dari konten kita. Pihak YouTube itu akan dengan mudah ya merekomendasikan video kita ke orang lain. Tapi teman-teman harus ingat, jangan masukkan keyword ataupun kata kunci yang tidak sesuai.
ke dalam kolom tag kita teman-teman. Nantinya kalau kita isi dengan yang asal-asalan, yang ada malah nanti pihak YouTube itu akan mengalami kebingungan dan konsentrasinya pasti buyar. Kenapa? Karena ya kata kunci tadi yang kita isi itu asal-asalan, bahkan ada yang jauh dari isi video kita, sehingga pihak YouTube akan merekomendasikannya itu bingung. Ini akan direkomendasikan kemana nih? Yang akhirnya mengakibatkan video kita tenggelam jauh, dan ketika mau dicari pun agak susah teman-teman ya. Makanya hindari itu, jangan sampai kolom tag itu dikosongkan sama sekali, dan ketika mengisinya jangan sampai kita mengisi dengan asal-asalan. Tapi isilah kolom tag ini dengan kata kunci yang sesuai dengan isi video kita ya, ataupun dengan kata-kata yang sama dengan judul kita. Nah itu sinonimnya ataupun kesamaan kategorinya dan lain-lain. Yang penting masih keterkaitan dengan video kita. Walaupun sebenarnya kita tahu ya teman-teman ya, di kolom tag ini kita itu disediakan 500 karakter. Tapi ingat teman-teman, walaupun kita disediakan 500 ya, di sini kita boleh mengisi semuanya ataupun sebagian saja. Kita bisa mengisi semuanya asal yang kita isi sesuai dengan isi video kita. Ya, kalau kita bingung, ya udah isi aja antara 5 atau 10 keyword yang pas dengan video kita, nggak masalah. Yang penting keyword itu sesuai dan nantinya pasti akan mendapatkan ranking dari pihak YouTube. Hal ini jauh lebih efektif daripada kita mengisi semua karakter ya, tapi kata kuncinya berbeda dengan isi videonya ataupun melenceng lah dari isi video itu sendiri ya. Walaupun kita hanya mengisi 5 keyword atau kata kunci ataupun 10 asal sesuai, itu lebih efektif daripada tidak sama sekali kita isi ataupun kita isinya salah-salah. Contohnya seperti ini teman-teman nih. Di sini ada tag ya, kolom tag yang udah diisi tapi isinya asal-asalan. Nah, yang diisi seperti ini nih yang membuat YouTube itu bingung dan susah untuk merekomendasikan video kita. Terus bagaimana cara mengisi tag ini yang sesuai agar keyword yang kita masukkan itu pas dengan isi video kita? Caranya gampang teman-teman ya, kita bisa mencarinya itu melalui YouTube ataupun melalui Google. Saya contohkan melalui YouTube nih ya. Di sini kita ketikkan aja kata kuncinya ataupun judul video kita ya, nanti akan muncul nih banyak banget kata kunci. Teman-teman bisa pilih tuh di situ yang sesuai mana, kita kopikan saja di kolom tag. Kemudian kalau lewat Google ya, saya biasanya menggunakan yang ini nih. Nah di situ teman-teman bisa tuh ya, di sini saya menggunakan rapid text, tulis judul video kita, cari yang sesuai, kita pindahkan ke kolom tag kita. Atau bisa melalui TubeBuddy ya, aplikasi TubeBuddy juga sangat membantu. Di sini saya menggunakan aplikasi TubeBuddy yang gratisnya, yang gratisan saja teman-teman. Yang gratis pun sudah cukup membantu teman-teman ya. Tapi ingat teman-teman ya, kita boleh memasukkan keyword atau kata kunci yang tadi kita cari itu setelah keyword utama kita dimasukkan ke dalam kolom tag. Di kolom tag pertama itu kita harus isi kata kunci utama kita yang ada di judul dan deskripsi kita. Habis itu baru kata kunci yang lain yang tadi kita sudah cari. Kalau di kolom tag teman-teman tidak muncul peringkat seperti ini ya, teman-teman bisa melihatnya melalui aplikasi TubeBuddy. Bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi TubeBuddy, teman-teman bisa mendownloadnya di Play Store. Di situ tinggal download aja, kemudian kita install, lalu kita masukkan channel kita. Nanti di situ teman-teman bisa melihat ranking dari video kita atau tag ya, yang ada di video kita sendiri. Contohnya ini nih ya, di sini banyak tuh. Ini kolom tag yang ada di video saya. Semuanya mendapatkan ranking ya tagnya. Oke, itulah tadi cara mengoptimalkan kolom tag yang ada di video kita. Baik itu ketika kita mengoptimalkannya atau memilih keywordnya itu ketika kita mau upload ataupun sesudah kita upload. Biasanya kalau saya kadang sebelum upload kita sudah pilih. Kalau misalkan sebelum upload kita belum memiliki keyword yang pas, kita ngupload tapi tidak langsung dijadwalkan, melainkan atau tidak langsung
publikasikan, melainkan kita jadwalkan ataupun kita simpan atau di upload privasi khusus buat pribadi diri sendiri dulu, karena belum lengkap ya. Setelah kita memiliki keyboardnya baru kita publikasikan. Tujuannya kenapa seperti itu ya, karena ketika kita sudah isi tagnya dengan lengkap, otomatis nanti video kita mudah direkomendasikan oleh pihak YouTube dan tentunya akan muncul di beranda teman-teman kita. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, silakan teman-teman bantu channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara tekan tombol like-nya, kemudian tekan tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu atau di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.